Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah masih sehat semua ya. Alhamdulillah masih. Oke, hari ini pertemuan yang kedua ya. Setelah kemarin kita Google Meet, hari ini kita ketemu lagi ya. IPS 12 IPS 1 banyak jobnya. Kemarin dipersiapkan untuk akreditasi ya kan dengan 12 IPA 1 ya. Hari ini ketemu dengan saya di Google Meet. Yo, sing sabar ae. Minggu depan penderitaanmu sudah akan mulai berkurang ya. Karena sudah mulai tatap muka. Walaupun mungkin ada yang seneng, ada yang enggak gitu. Terus kadung PW ndek omah kok kon sekolah kan gitu ya. Tapi mungkin sebagian ada yang seneng banget gitu. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita awali dengan berdoa ya. Kalau kemarin Mas Ketua Kelas Ibra sudah memimpin doa, maka hari ini gilirannya Mbak Sekretaris untuk memimpin doa. Silakan Mbak, siapa tadi? Dita ya? Monggo Mbak. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran hari ini selesai lancar. Mulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih Mbak Dita sudah memimpin doa ya. Berikutnya kalian isi dulu daftar hadirnya melalui Zoom form ya, yang saya kirimkan melalui Linktree di eh, grup WA. Sudah terkirim sepertinya ya. Silakan diisi dulu daftar hadirnya. Jadi kalau kamu membuka apa namanya link yang saya kirimkan nanti akan tampak seperti di layar itu. Jadi kalian klik dulu yang paling atas ini ya, daftar hadir. Kemudian nanti kalian isi form yang tersedia. Jangan lupa ditandatangani. Nah, jadi untuk tanggal dan waktu sudah sama dengan sistem settingan hari ini ya. Kemudian nama lengkap isi saja siapa, nama, terus nomor WA-nya. Kemudian jangan lupa tanda tangannya ini ya. Nah, setelah itu kirim. Oke ya, sudah semua ya sepertinya ya. Sudah untuk mengisi daftar hadirnya? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Tanda tangan biar valid. Nah, kalau kemarin kita bicara mempelajari tentang apa namanya jenis atau bentuk perubahan sosial, hari ini kita akan mempelajari dampaknya. Saya share screen dulu. Nah ini ya, dampak perubahan sosial dalam masyarakat. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Ketika terjadi perubahan, maka pasti ada dampaknya ya, baik positif maupun negatif. Misalnya saja ketika kita ini dari
luring ke daring ya pembelajarannya. Awal-awal dulu di sekolah kita ada sedikit gejolak ya. Mungkin Mas Raka tahu gitu ya dulu ya. Kakak kelasmu ada yang apa namanya itu pengen segera luring gitu, sehingga membuat apa namanya angket gitu kan, angket jajak pendapat ke teman-teman siapa yang pengen luring gitu, kemudian eh, dalam tanda kutip memaksa sekolah untuk segera melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, itu kemudian kita redam gitu ya. Terus dulu ketika kamu kelas 10 ya, ketika terjadi perubahan koordinator tatip, nah itu tantangannya berat sekali juga. Kalau saya keliling-keliling ke kamar mandi itu kan banyak sekali mural-mural, mural-mural tentang penolakan gitu ya. Kemudian ini bongkar rahasia madrasah, Mas Raka mungkin juga tahu karena terlibat, akhirnya kita bentuk apa namanya itu MPK ya, sebagai kartu penyelamat. Ya. Sebenarnya keran demokrasi di madrasah kita ini saya usahakan untuk kita buka gitu ya. Misalnya melalui OSIS, seksi organisasi ya, melalui audiensi, ya. Cuma ternyata kurang-kurang dimakan gitu umpannya dari kami ya. Nah, itu contoh-contoh dampak perubahan sosial yang terjadi langsung dalam kehidupan kita. Nah, rambu-rambu pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah tadi sudah ya, mengisi daftar hadir. Kemudian setelah ini kita akan menyaksikan video singkat dari YouTube tentang pembelajaran daring, keluh kesahnya siswa. Kemudian nanti kita akan melakukan diskusi kelompok seperti kemarin. Kemudian mengisi lembar kerja yang tadi sudah saya kirimkan melalui Linktree. Dan yang terakhir adalah mempresentasikan ya, sama seperti kemarin. Penilaiannya sama. Untuk penilaian pengetahuan nanti melalui platform, terampilannya nanti melalui presentasi, dan sikapnya ini keaktifan kalian selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke ya, ada yang ingin ditanyakan dulu? Nah, ini adalah ilustrasi pembelajaran daring ya, ngadep laptop. Ada yang seneng, ada yang enggak. Ini tujuan kita. Yang pertama adalah menjelaskan dampak perubahan sosial dalam masyarakat ya. Apa saja dampak perubahan dalam masyarakat itu nanti kita bahas setelah kita berdiskusi. Kemudian contoh dampak positif dan negatif perubahan sosial. Yang ketiga adalah menganalisis dampak positif dan negatif pembelajaran daring. Dan yang keempat nanti kita presentasikan hasil diskusinya. Oke, siap ya? Kita lihat dulu video singkatnya. Tapi sebelumnya, biar enak koordinasinya, kita lihat dulu pembagian kelompoknya. Ya. Pembagian kelompoknya masih sama seperti kemarin ya. Jadi berdasarkan nomor absen, itu ya, sudah nampak di layar. Jadi Ahmad Putra, Adani, Ailsa, Ahmad Ibra, Alen, Andi, dan Anggita, ini kelompok 1. Dan kita diskusi dengan ini ya, nama-nama ini. Kemudian Bagas Aryo, Cynthia, Devia, Dewi Aisyah, Gita, Abdul Kohar,
Masya ini pembuka. Kemudian Muhammad Raka, Muhammad Soni, Nabila, Nadila, Najwa, Naila, Nawal, kelompok 3, Nisa, Norma, Kuinka, Raditya, Reva, Salsa, Sivana, kelompok 4. Dan yang terakhir, Soibu, Siti Fatimah, Tiffany, Azhar, Ira, Zahra, dan Zufar nanti masuk ke kelompok 5. Oke, berikutnya kita saksikan dulu video dari YouTube tentang suara hati seorang siswa mengenai pembelajaran daring. Silakan nanti diamati apakah yang dia rasakan itu sama dengan yang kalian rasakan. 5 menit videonya, enggak terlalu lama. Oke, kita lihat proses ya. Oke, sudah muncul. Seperti di sekolah. Di sekolah kita dipantau langsung sama guru. Guru itu kan digugu dan ditiru. Dan ada wacana, saya lihat di berita, saya nggak tahu ini benar atau enggak, bahwa PJJ ini belajar jarak jauh akan dilaksanakan dengan permanen. Sedangkan kalau kita mau belajar cuma pinter mah, Google lebih pinter daripada sekolah menurut saya. Iya, semua ada di Google. Kalau guru sejarah ya sejarah aja, ditanya matematika, matematika begitu. Kalau Google tahu semua dia. Itu menurut saya. Jadi kelebihan guru itu dia memiliki rasa terhadap siswa. Mereka mendidik, mereka mengajar, mereka membentuk karakter kita siswa-siswa Indonesia. Saya harap teman-teman semua kita sering ikut kegiatan nasional dan saya memiliki banyak teman dari pelosok daerah dan mereka semua saya tanya, bro, di sana ada keluhan apa belajar? Dan ternyata yang dari Gorontalo, yang dari Lampung, mereka pun memiliki keluhan yang sama. Mereka ada kendala pertama di gadget, yang kedua di kuota, yang ketiga dan di sana sering mati lampu, Bu. Itu kendala banget. Memang kita beruntung kita di Jakarta menurut saya. Saya harap kita jangan beranggapan bahwa kita dalam keadaan baik-baik saja hanya dalam pandangan perspektif kita sendiri aja. Tapi coba dilihat di sisi lain. Masih banyak di Indonesia ini yang bermasalah kalau menurut saya. Dia bilang gini, di sekolah cuma ada subsidi 25.000 untuk beli pulsa, sedangkan di sana kuota mahal. Mereka di pelosok itu kuota mahal, nggak kayak di Jakarta kita bisa dapat barang yang seperti itu dan murah. Dan di sini mungkin teman-teman menyadari bahwa metode belajar daring itu kurang efektif dibandingkan sekolah. Betul teman-teman? Jadi ya saya benar-benar mewakili sepertinya. Karena di sini mungkin ada yang habis absen tidur lagi ada. Karena seperti itu, Bu. Kita kurang efektif, tidak seperti di sekolah. Di sekolah kita dipantau langsung sama guru. Guru itu kan digugu dan ditiru. Dan ada wacana saya lihat di berita, saya nggak tahu ini benar atau enggak, bahwa PJJ ini belajar jarak jauh akan dilaksanakan dengan permanen. Sedangkan kalau kita mau belajar cuma pintar mah, Google lebih pintar daripada sekolah menurut saya. Iya, semua ada di Google. Kalau guru sejarah ya sejarah aja, ditanya matematika, tanya guru matematika begitu. Tapi kalau misalnya Google tahu semua dia, itu menurut saya.
Jadi kelebihan guru itu dia memiliki rasa terhadap siswa. Mereka mengajar, mereka membentuk karakter kita siswa-siswa Indonesia. Saya teman-teman semua, kita yang akan memegang 20-30 tahun ke depan, kita yang memegang estafet negeri ini, kita bisa memimpin dengan baik dengan metode belajar negara Indonesia yang menjadi lebih baik. Terima kasih. Ini baru benar suaranya. Sebenarnya tadi sama, cuma lebih kalem ya Pak. Ini lebih langsung. Jadi pembelajaran jarak jauh memang ini masih sebuah alternatif. Oke, itu tadi ya video suara hati istri, suara hati siswa mengenai pembelajaran daring yang sudah 1,5 tahun ya sepertinya, dari Maret 16 Maret 2020 ya kalau nggak salah, itu kita awal nggak sekolah itu sampai sekarang ya. Melihat video tadi mungkin ada pendapat dulu, monggo silahkan. Gimana Mas Raka, setuju apa enggak sama Mas yang di YouTube tadi itu? Silakan pendapat. Ya, setuju. Jadi yang kalian rasakan juga sama ya seperti yang Mas di YouTube tadi itu ya. Kuota, kemudian gadget, terus apa lagi tadi itu tidak efektif. Masih ini ya, guru tetap yang terbaik gitu ya, karena punya hati. Iya, Pak. Google nggak punya hati, ya kan? Nah, yang dulu pengen libur, keturutan sekarang ya. Nah, kita hari ini fokusnya di situ. Dampak perubahan sosial itu banyak, tapi kita akan kerucutkan mengambil problem yang kita alami, yaitu pembelajaran daring ya. Nah, mungkin yang lain ada pendapat dulu sebelum kita masuk ke diskusi. Pendapat tentang video yang disampaikan oleh Mas tadi ya, yang sangat emosional gitu. Ibra ada pendapat, Bra? Mungkin kamu sebaliknya gitu, malah seneng. Setuju saja. Ya, ada senangnya, ada susahnya juga, Pak. Nah, ada senengnya, ada susahnya. Kalau gitu kita lanjutkan dengan sesi diskusi ya. Bisa kalian buka LKPD-nya yang sudah ada di Linktree tadi. Nah, itu ya. Jadi kelompoknya tadi kan sudah saya bagi ya, sudah paham ya. Sudah ingat dengan teman-temannya dalam satu kelompok. Kemudian link kelompok juga sudah saya kirim di grup WA, silahkan dilihat dan langsung bergabung dengan kelompoknya masing-masing seperti kemarin. Setelah bergabung dengan kelompoknya masing-masing, di Linktree ini kamu klik yang ini, LKPD 2 ya. Nanti akan muncul lembar kerja. Silakan bergabung dulu dengan grup WA-nya masing-masing sesuai dengan kelompok 1 sampai dengan 5. Kemudian di klik apa namanya tadi? LKPD-nya. Kemudian masuk ke mengerjakan LKPD, diskusikan bersama dengan teman-temannya. Oke, sudah ada yang mulai ya. Nah, itu. Oke, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 1, 2, kelompok 1 dan 5 ya yang, oh ini kelompok 1 sudah mulai bergabung. Kelompok 5 ini yang belum muncul ya.
Pertanyaannya gampang, hanya seputar analisis kita tentang pembelajaran daring ya, apa yang dirasakan, kemudian positifnya apa, negatifnya apa. Oke, jadi itu saya bantu dengan menampilkan di layar monitor di lembar kerja peserta didiknya. Yang pertama adalah mengamati video, tadi sudah kita amati bersama. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi dampak positif dan negatif. Kemudian menganalisis, tuliskan hasilnya, kemudian presentasikan di depan kelas nanti ya, sekalian curhat ya. Nah, ini adalah tabel analisis yang sudah saya buatkan. Yang pertama adalah apa yang kamu rasakan saat pembelajaran daring, silahkan diisi di sini. Karena kita tidak bisa mengonlinekan ini bersama-sama, cukup kalian tulis dengan kelompoknya ya. 3 jawaban saja sudah cukup menurut saya ya. Jadi bisa berbagi tugas mungkin dari anggota kelompok ya. Kemudian dampak positifnya, pasti ada lah dampak positifnya dari pembelajaran daring itu ya. Dampak negatif ini seperti yang disampaikan oleh Mas yang di YouTube tadi itu, negatif semua tadi itu. Kemudian kalau ada negatifnya, maka tugas kita adalah membuatkan alternatif solusi. Dan yang terakhir, harapanmu terkait dengan kondisi kita saat ini yang harus belajar daring ya. Apakah ingin diberikan subsidi kuota unlimited gitu, atau mungkin pengen cepat sekolah tatap muka, atau malah pengen daring saja sampai lulus. Nah, ini silakan didiskusikan dengan teman-teman dalam satu kelompoknya. Delapan menit lagi ya. Gak usah mikir yang terlalu ini ya. Pokoknya yang kamu rasakan lah selama 1,5 tahun ini, tuangkan semuanya di dalam LKPD itu. Oke, kita cek di grup WA. Kelompok 4 ini sudah ada 26 chat ya. Waduh. Nah, ini ada yang men-screenshotkan apa LKPD-nya. Kendalanya web madrasah e-learning ya. Nah, ini saya nanti ini pengen ada pendapat yang guru yang ini kayak tugas tak itu lah. Kendalanya web jaringan, bosen, males. Nah, ini positifnya mudah mencontek. Oke, ini kelompok 3, dekat dengan keluarga. Yang kelompok 2, oke, mungkin kelompoknya ada yang tidak lengkap ya, karena tadi sudah ada 2 yang izin ya. Siti dan siapa tadi itu ya? Siti dan Reva ya tadi izin. Karena kena kendala kuota. Kelompok 1, waduh sudah.
masuk. Enak karena bisa santai. Keterbatasan gawe dan internet. Kelompok berapa nih yang belum saya lihat? Kelompok 5. Kelompok 5. Ini ada yang bisa buka nih. Dampak negatif kuota cepet entek. Iya. Nah, positifnya menghemat waktu. Tidak bisa bersosialisasi. Oke. Silahkan diidentifikasi semua, paling enggak ada 3 masing-masing poin ini, 3 jawaban. Carikan solusinya ya. Kalau bicara yang jelek-jelek, negatif, gampang, lebih mencari solusi atas permasalahan itu yang kadang kita lupa ya. Oke, akhirnya masih terus ngandalin Google ya. Mata mudah lelah. Iya mas, pewedes aja mas. Uang saku menipis. Tenang, minggu depan ini sudah mulai dicoba untuk PTM terbatas ya. Teknologi sedikit demi sedikit meningkat ya. Ya dulu nggak bisa Google Meet ya, sekarang terpaksanya bisa. Para murid jarang berkomunikasi, iya. Dewi nanti presentasi, oke. Kelompok 2 nanti Dewi. Solusinya sabar. Kelompok 1 bisa mencari lebih banyak materi. Kelompok 4 sebagai belajar sambil nyantai. Negatifnya nambah tugas numpuk ya. Ini guru-guru dolim yang kirim tugas tok itu ya. Nilai yang didapat di atas KKM. Ini berkah COVID. Kelompok 5 ini sudah ketemu dampak positif. Segera tatap muka. Tugasnya berkurang kalau masih daring. Sosiologi nggak tahu nggak tugas. Aduh, ini mengganggu diskusi. Kurang 1 menit ya. Subsidi kuota lebih teratur. Diadakan pembelajaran tatap muka ya, bentar lagi. Negatif meningkatnya rasa malas.
kelompok 2 ini sudah mulai membuat list ya, negatif, positif, solusi. Yang dirasakan ya, belum ya, yang dirasakan dan harapan. Virus COVID tiada. Nah, kelompok 1 juga sudah membuat list yang dirasakan, positif, negatif, solusi, harapan. Guru lebih aktif dalam meningkatkan pemahaman. Bagus. Kelompok 4. Oke, masing-masing kelompok silakan mulai membuat list ya, supaya nanti lebih mudah untuk direkap dan dipresentasikan. Nah, kalau kemarin karena waktu di awal kita banyak tersita untuk ngobrol, maka di pertemuan 2 ini ngobrolnya dikit aja, nanti kita fokuskan ke diskusinya ya. Oke, kelompok 2 sudah bagus. Nah, sudah selesai sepertinya ya. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3, harapan kurang 1. Kelompok 4 silakan dirapikan lagi ya. Kelompok 5 masih merapikan. Nah, ini kelompok 5 sudah mulai merapikan. Kelompok 1, wah ini sudah kelihatan ya. Oke. Kelompok 1 sudah mulai kelihatan. Oke, silakan mulai dirapikan. Setelah ini kita mulai untuk presentasi. Oke, sudah ya. Sepertinya sudah. Kita mulai untuk presentasi ya. Seperti biasa dari kelompok mana nih? Kalau kemarin kan kelompok 1 dulu ya. Nanti kalau kelompok 1 lagi komplain nanti, waduh kelompokku mana gitu. Tapi gak apa-apa ya, kelompok 1 yang sudah rapi kalau tadi saya lihat di grup WA-nya. Baik, kita mulai saja ya. Setengah jam full diskusi ini, sekalian sesi curhat sebelum kita tatap muka minggu depan. Kelompok 1 silakan yang mewakili. Siapa ya kelompok 1 tadi ya? Saya, Pak. Oh iya, silakan. Pelan-pelan aja ya bacanya biar yang semua bisa menyimak ya. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengungkapkan HKPD dari kelompok 1. Pertama, yang kami rasakan ketika pembelajaran daring, kita bisa mendapat pengalaman belajar baru sekaligus kendala belajar baru. Terus yang kedua, kayak kita tuh merasa
seperti kayak capaian belajar kita itu menurun gitu Pak. Terus yang terakhir, dengan pembelajaran jarak jauh, itu apabila bosan kita dapat mengerti yang lain di rumah gitu. Jadi gitu. Terus dampak positif dari pembelajaran daring yang kita diskusikan, yang pertama waktu lebih fleksibel. Jadi kita bisa mengerjakan tugas kemarin di hari ini mungkin, atau jadi tidak terbatas waktu gitu Pak. Iya. Yang kedua, dengan belajar di rumah kita jadi lebih banyak waktu bersama keluarga. Dan yang ketiga, siswa lebih bisa mengeksplor teknologi sebagai media pembelajaran. Jadi yang dulunya mungkin gak bisa pakai laptop, sekarang jadi lebih bisa buat menggunakan teknologi-teknologi yang ada. Kemudian dampak negatifnya, dampak yang pertama negatif. yang kita rasakan. Pelan-pelan Mas ya. Oh iya Pak. Hati-hati emosi dampak negatif ya. Iya Pak. Silakan. Dampak negatif yang pertama yang kita rasakan itu mungkin dari keterbatasan gawai dan kuota internet yang bisa menghambat fasilitas penunjang belajar daring, sehingga pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan saat ini itu tidak benar efektif itu. Terus kemudian dengan pembelajaran daring yang sudah berjalan sekian lama ini bisa memicu adanya learning loss gitu Pak. Iya. Kemudian, learning loss itu apa ya Mas ya? Ya, learning loss itu sebentar Pak. Kayak learningnya loss ya. Sebentar, hati-hati. Indonesianya apa ya kira-kira ya? Sebentar Pak ya. Tadi ada di sini kok hilang. Ya wes, dilanjut aja dulu Mas, dilanjut saja. Oh iya, bentar Pak ya. Kemudian yang ketiga, mungkin ini dirasakan semua orang, meningkatnya rasa malas Pak. Jadi kayak jadi mager, jadi kayak malas ngapa-ngapain gitu. Terus solusi yang bisa kita sampaikan mungkin ya, yang pertama bisa menggunakan media pembelajaran dari yang variatif dan mudah dijangkau sehingga siswa tidak jenuh dan kesusahan. Yang kedua, untuk siswa membuat to-do list sehingga lebih bisa membagi waktu. Dan yang ketiga, kalau misalnya tidak ada kuota atau gadget, mungkin bisa luar jaringan. Kan biasanya sekolah memfasilitasi buat siswa-siswa yang kesulitan dalam pembelajaran jarak jauh ini, sehingga sekolah bisa siswa bisa mengajukan luring ke sekolah gitu. Iya. Kemudian harapan dari kita itu mungkin untuk guru bisa lebih aktif dalam meningkatkan pemahaman siswa dalam menjelaskan secara langsung dan tidak hanya berfokus dalam materi tulisan saja. Terus kemudian untuk pemerintah bisa memberikan subsidi yang merata sehingga siswa juga bisa melakukan pembelajaran jarak jauh dengan lancar. Kemudian yang terakhir, mungkin ini harus seluruh siswa di Indonesia untuk melaksanakan pembelajaran luring sesegera mungkin, ya walau mungkin gak apa-apa ada batasan sedikit gitu. Oke. Oh iya Pak, sudah. Untuk learning loss tadi itu kayak itu beresiko kehilangan pembelajaran gitu, kehilangan pemahaman pembelajaran. Oh, ya karena loss-nya tadi S-nya 2 gitu, loss, kayak lost down, makanya saya bingung ya. Kehilangan makna belajar gitu, learning loss. Terima kasih kelompok 1 tadi, solusinya hebat banget ya, sudah lengkap
untuk siswa harus ngapain, guru harus ngapain, sampai dengan pemerintah. Luar biasa. Saya aja ketika membuat LKPD ini enggak sampai berpikir pemerintah harus ngapain ya. Tapi kelompok satu sudah berpikir itu. Oke Mas, karena tadi bagus banget, kita rekap dulu ya jawaban dari kelompok satu tadi ya. Silakan dilihat di layar, mungkin sudah kelihatan. Coba Mas, apa tadi Mas yang dirasakan kelompok satu tadi itu? Yang pertama. Mendapat pengalaman belajar baru dan kendala belajar. Pengalaman belajar baru. Simpan dulu ke sini ya. Terus apa lagi Mas? Capaian belajar menurun. Capaian belajar menurun ya. Ini seandainya kita bisa online semua atau banyak yang memakai laptop, kita bisa langsung mengisikan di ini ya. Ya nanti jadi portofolio gitu. Terus yang ketiga apa Mas tadi Mas? Apabila bosan dapat mengerjakan aktivitas yang lain. Iya, mengerjakan tugas yang lain. Oke. Terus positifnya tadi? Waktu lebih fleksibel. Waktu lebih fleksibel. Terus? Lebih banyak waktu bersama keluarga. Oh ya, waktu bersama keluarga. Di rumah ya? Ya. Terus Mas, yang ketiga? Siswa lebih bisa mengeksplor teknologi. Nah ini yang saya sangat sepakat ya. Teknologi. Lu kita nggak terlalu ngeh ya dengan teknologi, ya dipaksa daring, akhirnya nggak mau belajar. Kalau negatifnya tadi Mas? Keterbatasan gawai dan kuota internet sehingga menghambat kegiatan dan diskusi. Internet. Atau kalau negatifnya ini ya. Terus ada lagi? Learning loss. Oh iya, learning loss. Ini saya dapat ilmu baru ya. Maksudnya ada nih tulisannya gitu Mas aja nih. Learning loss. LOSS. Ya, memang gini ya. Iya. Ya, saya baru tahu lah ini. Nemu di mana ini ya? Bagus ini, ilmu baru, learning loss. Iya. Terus yang ketiga? Kemudian meningkatnya rasa malas. Terus solusinya tadi, ini yang paling bagus dari kelompok satu ya. Solusinya? Untuk guru digunakan media pembelajaran daring yang variatif. Media variatif. Ya, variatif ya. Contohnya ini dalam satu pembelajaran terus berapa ini media yang saya gunakan ya. Terus? Iya, Pak. Kemudian untuk siswa membuat to-do list sehingga to-do list, benar. List. Terus Mas? Untuk pemerintah, enggak. Pemerintah tadi subsidi kalau nggak ada ya? kuota, iya subsidi. Iya. Kan subsidi. Ya kalau bisa itu merata dan unlimited gitu ya. Nah harapannya sudah menyeluruh ya. Segera luring. Segera luring. Oke, ini dari kelompok satu luar biasa ya. Poin plusnya saya ambil alternatif solusi yang sangat lengkap dan istilah baru yang saya belum tahu tadi adalah learning loss. Terima kasih untuk kelompok satu. Berikutnya
kelompok 2 ya, silahkan yang mewakili. Kelompok 2 ini siapa tadi? Dewi kalau yang ditunjuk tadi ya? Iya, Dia apa Pak. enggak? Halo? Iya, Pak. Oh iya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, di Waalaikumsalam sini namanya warahmatullahi Muhammad wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa itu Muhammad? Ya silakan Mbak Dewi. Di sini saya akan mewakilkan kelompok 2 untuk memberikan hasil diskusi dari LKPD kami. Yang pertama Ya. yaitu yang kami rasakan, mudah bosan yang mengakibatkan kita malas belajar dan banyak menunda tugas. Karena kayak biasanya hari ini, oh besok aja, besok, sampai akhirnya nggak dikerjakan. Terus yang kedua, menjadi lebih nyaman di zona nyaman, yang akhirnya menjadi pribadi yang sukar berusaha. Jadi kayak lebih, tak gini aja wes, sampai akhirnya dia tuh nggak mau buat berusaha atau mencapai tujuannya dia lagi. Iya, wes PW gitu ya. PW gitulah intinya. Ya, terus? Yang ketiga, mudah berinteraksi dengan hal baru di luar sekolah untuk membantu dalam proses pembelajaran. Kan biasanya kalau di sekolah itu nggak boleh bawa HP, tapi kalau kita di rumah bisa bawa HP, terus kita nggak harus stuck di buku atau di cuma tanya-tanya sama guru, tapi kita bisa explore di Google, YouTube. Lebih kreatif sebenarnya ya. Ya. Oke, Terus yang kedua yaitu dampak negatif. Uang saku menipis. Biasanya kalau sehari pas waktu sekolah itu mungkin 10.000, 20.000, tapi sekarang bahkan 5.000 itu nggak nyampe di kita. Seminggu biasanya cuma dikasih 20.000. Jadi lebih menipis, terus kita juga susah buat nabung, dan akhirnya kita bisa susah buat beli paketan atau apa kalau nggak dikasih dari pemerintah. Terus mudah bosan dan mengakibatkan kantuk yang tak tertahan. Ya akhirnya ketiduran, Zoom ketiduran. Bosan ya. Susah berkonsentrasi. Dan yang terakhir yaitu boros kuota. Terus yang selanjutnya yaitu dampak positif. Melatih tanggung jawab yang lebih besar. Jadi kita jadi kayak lebih mandiri. Nggak mandiri. Sama guru terus. Jadi gimana caranya saya bisa belajar sebisa saya di rumah ini. Iya. Kayak itu. Mandi sendiri. Ya selanjutnya yaitu solusi. Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, membuat motivasi dalam belajar, dan seperti kata Mas Ibra tadi mengenai subsidi kuota yang lebih ditingkatkan dan diratakan. Dan yang terakhir yaitu harapan. Yes, ini sih kayak lebih ke semua pendapat pasti bilang pandemi COVID segera berakhir, terus segera diadakan PTM, dan yang terakhir yaitu peningkatan kualitas pembelajaran. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2 ya sudah menyampaikan pendapatnya. Tadi sudah coba saya recap dari kelompok 2, kita lihat bareng-bareng ya, mungkin ada yang kurang atau saya ini salah tadi dalam menangkap. Nah ini kalau menurut kelompok 2 ya, yang dirasakan yang pertama adalah bosan, yang kedua jadi wis kadung PW gitu ya, di zona nyaman akhirnya motivasi dan kreativitasnya jadi tumpul gitu ya. Kemudian bisa berinteraksi dengan dunia luar ya. Kalau dulu dengan guru, dengan teman sekolah, mungkin karena daring ini kamu lebih ini ya, efek globalisasi ya. Positifnya mandiri ya, yang jelas harus mandiri lah. Kalau anak SMA saya yakin mandiri, harusnya SD itu juga sudah mandiri ketika daring, tapi ternyata malah nyusahi orang tuanya.
lihat adikmu yang masih SD ya. Kemudian dampak negatifnya ini, uang saku, karena kamu nggak berangkat ke sekolah, mungkin uang sakumu dikurangi ya, karena Korupsi. makannya kan di rumah itu, tidak di kantin. Kemudian bosen ya, karena setiap hari di rumah itu, berhadapan dengan laptop, boros kuota. Kemudian alternatifnya tadi, salah satunya adalah subsidi ya, ini penting ini. Saya nggak tahu di sekolah kita itu kalian dapat subsidi berapa kali ya, selain yang saya tahu dulu 1 kali itu. Kalau saya ini dapat subsidinya bukan dari Kementerian Agama malah, tapi dari Kemdikbud ya, saya nggak tahu kok bisa begitu kenapa. Kemudian harapannya tadi, belum saya ketik di sini, pandemi segera berlalu ya. Pandemi segera berlalu. Harapan semua orang mungkin ya. Walaupun mungkin ada beberapa dari kita ingin pandemi seumur hidup ya, saya nggak tahu ya, mas kadang penak ya. Oke, terima kasih. Ini dari kelompok 2 sudah menyampaikan pendapatnya. Kelompok 3 berikutnya, silakan. Siapa yang mewakili dari kelompok 3? Saya, Pak. Oh iya, Muhammad Raka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakilkan dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai LKPD 2. Yang pertama, ya ini yang kami rasakan, sebenarnya ini nggak jauh beda dengan yang sudah disampaikan oleh Mbak Dewi dan Mas Ibra tadi. Yang pertama, yakni banyaknya tugas yang diberikan kepada kami gitu. Ya, semuanya pasti juga merasakan gitu ya. Kemudian yang kedua, susahnya kami memahami pembelajaran yang ada gitu, karena seringkali juga guru tidak memberikan pemahaman tapi langsung memberikan tugas gitu, sedangkan kita nggak tahu nih materinya apa kok tiba-tiba udah tugas gitu. Tugas ya, pertemuan pertama langsung tugas ya. Nah ya, kadang itu beberapa guru yang seperti itu, jadi kita susah memahami mengenai materi yang disampaikan. Dan yang ketiga, yakni kadang kondisi jaringan yang tidak mendukung kita untuk bisa belajar gitu, seperti kadang nggak ada sinyal ataupun kalau masuk Zoom sering keluar masuk. Nah itu juga bisa menghalangi kami terhadap pembelajaran daring ini. Oke. Itu yang kami rasakan. Kemudian yang berikutnya ada dampak positifnya. Yang pertama, yakni kita bisa lebih fokus terhadap belajar gitu. Belajar terhadap bakat minat yang kita sukai, karena kan banyak waktu di rumah ya, jadi kita juga bisa mempelajari apa yang kita sukai, dan juga kita bisa fokus terhadap cara belajar kita. Kalau misalnya di sekolah kita dipaksa untuk diam, duduk, mendengarkan guru, visual dan auditory, kinestetik itu semua disamaratakan. Kita harus visual, melihat guru, nggak bisa gerak-gerak, nggak bisa mendengarkan musik gitu. Tapi kalau di rumah kita bisa, ya, di rumah kita juga bisa sambil, mungkin yang auditory bisa sambil dengerin musik, kemudian yang kinestetik bisa sambil jalan gitu juga bisa mungkin kalau yang kinestetik gitu. Jadi kita bisa lebih improve cara belajar kita. Dan yang kedua, yaitu karena tadi kita sering di rumah, jadinya kita lebih dekat dengan keluarga. Kemudian yang ketiga, ini sedikit mengutip dari perkataan Bapak Kepala saat pembukaan tahun ajaran baru, yaitu ketika kita di rumah, banyak sekali informasi dapat kita dapatkan gitu. Pembelajaran kita tidak terbatas dalam buku saja, tapi semuanya bisa kita ambil seperti dari internet, Google, dan lain-lain gitu. Jadi banyak info dan juga kita bisa lebih memahami apa yang kita cari gitu. Karena kalau di sekolah biasanya kita terbatas oleh buku, kalau daring ini kita bisa mencari info seluas-luasnya yang kita mau. Dan untuk dampak negatifnya, yang pertama yakni mengurangi hakikat kita sebagai makhluk sosial gitu ya, karena harusnya manusia ini makhluk sosial, tapi karena kondisi seperti ini kita dituntut untuk individualis gitu. Dan yang kedua yaitu habis kuota, kemudian disampaikan Mbak Dewi tadi yang mungkin kendalanya udah dijelaskan. Dan yang ketiga yaitu kurang pahamnya kami, karena ya tadi banyak yang guru menjelaskan tapi langsung ke tugas gitu. Dan solusi yang kami berikan, solusi yang kami sampaikan yang pertama adalah mungkin
Kemendikbud atau Kemenak atau mungkin instansi sekolah sendiri itu lebih sering memberikan subsidi kuota kepada siswanya gitu, karena kalau sejauh ini kita rasakan tuh biasanya cuma sesemester sekali gitu, sedangkan Ya. satu kali itu biasanya cuma bisa dipakai 2 minggu, sedangkan kita sekolah 6 bulan gitu ya dalam satu semester. Iya, Nanti gapnya bisa jauh lebih, sekali ya. iya, nanti bisa lebih diseringkan lagi. Dan yang kedua, penjelasan intensif dan kreatif dari guru mengenai materi yang disampaikan. Ya mungkin kalau intensif itu bisa lewat Jenit, pembuatan video, dan juga pembuatan pembelajaran kreatif itu bisa dengan bermacam-macamnya media pembelajaran yang diberikan. Dan yang ketiga itu membuat motivasi dalam diri mengenai motivasi belajar dan juga membuat list tugas apa yang harus dikerjakan. Untuk harapannya, yang pertama segera tatap muka walaupun PTM, ya pembelajaran tatap muka terbatas, atau yang lebih kerennya itu pembelajaran hybrid. Yang kedua, ya ini COVID segera mereda. Dan yang ketiga, ya ini mungkin guru bisa lebih meningkatkan kemaklumannya lagi terhadap siswa yang kurang bisa menggunakan teknologi dan juga terkendala jaringan. Ya, itu Pak. Oke. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Terima kasih kelompok 3 ya yang sudah menyampaikan pendapatnya. Nah ini banyak pendapat bagus loh. Saya kan jadi belajar dari kalian ya. Ini salah satu safety valve atau katup penyelamat gitu. Ternyata yang kalian rasakan selama ini ketika daring itu seperti itu ya. Kadang kita sebagai guru atau pengambil kebijakan ini kan nggak ngerti ya. Jadi mengambilnya dari sudut pandang kita gitu. Kurang turun ke bawah gitu. Nah, ini yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi itu bagus. Yang dirasakan banyak tugas. Ini yang saya soroti itu di sini ini. Banyak tugas ya. Karena dulu saya amati ketika pertemuan pertama di tahun pelajaran ini, itu ada guru yang langsung ngantem tugas ya. Itu dikeluhkan melalui status WA, macam-macam lah di sosmed ya. Nggak apa-apa, ya memang harusnya di awal itu kan ada orientasi, ada penjelasan materi, dan lain sebagainya. Ini belum apa-apa gantung tugas. Kemudian susah memahami, ya karena nggak ngomong apa-apa, moro-moro tugas, ya gimana murid bisa paham gitu. Kemudian yang dirasakan adalah jaringan, ya sama Mas, ini mungkin seluruh Indonesia ini hampir merata nih, jaringan ini ya, sulit banget nih. Nggak tahu kalau di negara-negara maju gitu ya, yang internetnya tanpa loading gitu. Kalau kita kan masih full loading ini. Dampak positifnya ini tadi menarik sekali ya. Jadi siswa bisa fokus minat bakat atau belajar sesuai dengan kemampuan intelijensinya itu ya. Jadi kalau yang bakatnya itu di kinestetik gitu, bisa memaksimalkan, bakatnya di seni juga bisa. Kalau di sekolah kan semuanya disamaratakan ya. Kalau kita lihat di media sosial itu yang mungkin kamu juga sudah lihat itu gambar-gambar, ada gambar monyet, kemudian gambar burung, gambar bebek, tapi semuanya disuruh manjat pohon. Nah itu kan otomatis kan tidak adil sebenarnya ya. Di sekolah itu masih terjadi, tapi gimana ya solusinya ini supaya semua kecerdasan ini bisa terakomodir ya. Contohnya sosiologi ini. Sosiologi itu kalau kalian ini kecerdasannya di kinestetik, mungkin tidak cocok ya. Mungkin tidak cocok gitu. Cocoknya di olahraga lah, bareng Pak Muhajir. Kemudian positifnya lebih dekat dengan keluarga, karena di rumah. Kemudian masyarakat malah masih ingat ya yang disampaikan Pak Freddy, saya sudah lupa ya. Yaitu mandiri ya, siswa bisa mencari informasi tidak hanya dari guru atau buku, tapi bisa dari mana-mana. Kemudian dampak negatifnya, nah ini bagus banget. Saya menyebutnya disosialisasi ya. Artinya interaksi kita itu, sosialisasi kita dengan lingkungan masyarakat itu terputus gitu. Karena kita nggak kemana-mana. Kemudian kuota. Alternatifnya yang pertama ternyata paling banyak adalah subsidi. Subsidi 1 semester 1 kali hanya bertahan 2 minggu, padahal 1 semester itu 6 bulan ya. Nah ini sisanya kita nih kemana ini? Kemudian penjelasan guru kurang, ya guru biasanya cuma ini ya Mas ya,
mengirimkan materi tertulis yang diposting di e-learning biasanya ya. Walaupun ada beberapa guru yang berusaha membuat video pembelajaran sih sebenarnya. Kemudian motivasi diri, harapannya segera pembelajaran tatap muka dan toleransi guru, ini yang saya garis bawahi dari kelompok 3. Oke, terima kasih ya. Kelompok 1, 2, 3 sudah memberikan pendapatnya yang sangat luar biasa. Saya juga belajar dari kalian ya. Ada beberapa yang sangat saya ingat, termasuk learning loss tadi itu. Ini bagus kalau disampaikan di mana-mana ya. Kelompok 4 dan 5, karena ini waktunya sudah jam 9 ya, saya selesai. Ini 1 jam ternyata ya pancet enggak selesai ya. Silakan berbahagia kalau mau 4 dan 5, nanti saya lihat di grup WA-nya saja ya, tapi tadi sebenarnya sudah direkap. Oke, jadi kesimpulannya saudara-saudara sekalian, setiap perubahan itu menimbulkan dampak ya atau akibat baik positif maupun negatif. Saya share dulu ya. Maaf. Jadi setiap perubahan itu menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Tapi yang kita soroti khusus hari ini adalah dampak perubahan yang terjadi akibat perubahan pembelajaran dari luring ke daring. Ini tadi sudah kita diskusikan. Oke, jadi ini ya sudah terlihat di layar. Dampak perubahan itu yang pertama adalah positif, yang pertama adalah modernisasi ya. Tadi beberapa sudah menyebutkan modernisasi dalam pembelajaran daring tadi, seperti kita jadi menguasai teknologi. Dari yang dulu belum bisa mengoperasikan laptop, sekarang bisa. Guru yang dulu gaptek, sekarang sudah bisa Google Meet, dan seterusnya. Yang kedua, efisiensi. Daring ini menyebabkan kita itu efisiensi, ya, melakukan sesuatu tanpa mengeluarkan tenaga, biaya, waktu yang banyak itu. Bayangkan kalau dulu masih luring, sekolah itu kan enggak efisien. Jadi bangunnya lebih pagi, kemudian segera mandi, terus berangkat ke sekolah, itu berapa waktu, biaya, dan tenaga yang kita keluarkan kan. Nah sekarang cukup bangun, malas mandi, cuci muka, buka laptop, selesai, efisiensi. Kemudian yang ketiga adalah kesejahteraan. Contohnya modernisasi ini dimanfaatkan oleh beberapa kelompok, ya misalnya all shop dan sebagainya, itu pemasukannya meningkat. Yang keempat adalah integrasi, yang memudahkan kita untuk menyatu. Modernisasi menyebabkan alat-alat transportasi misalnya menjadi lebih mudah, kemudian alat-alat komunikasi menjadi lebih canggih, sehingga kita bergaul, berinteraksi dengan kelompok lain itu semakin mudah. Kemudian ini negatifnya ya. Negatifnya yang sangat terasa dalam yang kita alami tadi ya, pembelajaran daring, itu adalah yang pertama ini ya, culture shock dan culture lag. Culture shock itu adalah keterkejutan budaya ya. Jadi awalnya kita itu kalau sekolah kan langsung ketemu gitu, guru tinggal ngomong, menjelaskan, tiba-tiba harus mengoperasikan laptop. Ini banyak yang terkaget-kaget. Kemudian culture lag ini adalah tindak lanjut dari kelanjutan dari culture shock itu ya. Karena kita tidak siap ya, kemampuan kita dalam teknologi tadi itu kurang, akhirnya kita jadi gagap gitu ya, bingung gitu. Seperti saya tadi mencari tab saya yang media mana, tiba-tiba hilang gitu. Atau kita harus belajar lagi gitu dari awal ya. Ini culture lag ya.
Coba kamu lihat atau mungkin kamu rasakan sendiri dulu ketika awal-awal daring ini kan bingung gitu ya, gimana membuka e-learning madrasah gitu ya, mendownload LKPD misalnya gitu-gitu ya. Kemudian disorganisasi, ya karena kamu lama nggak ketemu dengan teman-temanmu gitu ya, jangan-jangan kamu sudah lupa dengan teman-temanmu satu kelas gitu ya. Sopo kan sopo wingi ya. karena lama nggak bersosialisasi atau berinteraksi tadi kata kelompok 3 tadi. Budarnya solidaritas ya. Lama nggak ketemu ya bisa nyapu-nyapu bareng, nongkrong-nongkrong bareng gitu. Sekarang nggak, lama-lama pudar solidaritas. Kriminalitas ya bisa jadi karena kebutuhan yang tidak terpenuhi gara-gara pandemi ini akhirnya yang menimbulkan kriminalitas ini, marginalisasi, dan yang terakhir adalah pencemaran lingkungan ya. Misalnya kalau pembangunan pabrik dan lain-lain. Nah ini adalah tulisan saya dulu ya, belum kelihatan. Oh ini. Ini adalah tulisan saya dulu di salah satu surat kabar di Malang gitu. Ini yang membahas tentang ini perubahan sosial ini ya dari tatap muka menjadi daring gitu. Yang terjadi adalah ini saya menyoroti guru ya, termasuk saya sendiri. Ini refleksi saya sendiri ya. Jadi kita itu culture lag gitu ya, kaget ya, culture shock, kemudian mengalami culture lag ini. Karena dulu yaitu jarang memanfaatkan teknologi, terus tiba-tiba harus bekerja dengan memanfaatkan teknologi. Teknologi pendidikan banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan, tapi ternyata kita tidak tahu ya. Google Meet saja mungkin beberapa dari kita tuh baru tahu beberapa tahun terakhir ini gitu. Dan masih bingung gimana caranya ngerekam, gimana caranya share screen dan seterusnya ya. Jadi ini yang kita alami selama ini. Jadi begitu saudara-saudara sekalian, mengenai dampak perubahan sosial ada positif dan ada negatif. Positifnya mari kita manfaatkan, negatifnya seperti tadi dicarikan solusinya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Karena waktunya sudah jam 9 lebih untuk evaluasi, nanti silakan dilihat di Linktree tadi itu ya. Di Linktree tadi itu di situ sudah ada apa belum ya? Saya kok lupa. Oh, belum ada. Di Linktree ternyata belum ada. Nanti saya kirimkan di di grup WA saja ya. Saya kirimkan di grup WA untuk evaluasi pengetahuan nanti sama seperti dengan kemarin, yaitu melalui chat form seperti kemarin ya. Oke, seperti itu ya. Kemarin kan sudah belajar chat form juga ya, ini tinggal diklik mulai, kemudian diisikan nama, dan seterusnya ya. Sampai kirim, nama kelas, terus dan sampai kirim. Baik, sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Monggo. Sudah cukup ya? Karena waktu sudah lebih. Oke, kalau sudah cukup, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih yang sudah hadir di Google Meet kita hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah di hari Kamis ya. Mungkin sudah tatap muka terbatas. Nanti informasi selanjutnya saya sampaikan di WA Group. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Silahkan keluar dari rapat ya. Terima kasih Pak. Sami-sami.